Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatillah azakumullah, kita lanjutkan kajian kita membaca daripada kitab atau Kitabul Buyu' dari kitab Minhajus Salikin. Kita masuk kepada bab berikutnya dari Kitabul Buyu', yakni babul khiyar wa ghairihi. Bab tentang khiyar dan yang lainnya. Khiyar yakni maksudnya di sini hak pilih. Secara istilah dalam jual beli, khiyar maknanya adalah menentukan salah satu dari dua pilihan dalam jual beli. Apakah melanjutkan transaksi ataukah membatalkannya. Ini makna daripada khiyar. Dan khiyar dalam jual beli itu ada beberapa macam. Nanti akan disebutkan oleh penulis Syekh Sa'di rahimahullah. Dan hikmah disyaratkannya khiyar tentunya banyak sekali. Setiap daripada ketetapan syariat Allah Subhanahu wa taala pasti di dalamnya terdapat hikmah-hikmah yang besar. Sebagiannya ma'qulatul ma'na dan sebagian yang lain ghair ma'qulatul ma'na. Ada yang maknanya itu zahir, tampak jelas, bisa ditangkap oleh akal-akal kita dan terutama para ulama kita. Ada pula yang hikmah-hikmah tersebut tersamarkan, tetapi pasti ada hikmah-hikmahnya. Maka di antara hikmah yang bisa ditangkap oleh akal kita dari pensyariatan al-khiyar dengan berbagai macam jenisnya, ada khiyarul majlis, khiyarul syar', khiyarul ghabn dan yang lain. Ini di antaranya adalah untuk meminimalisir daripada akibat negatif yang mungkin muncul dalam transaksi pada awal jual beli, karena tidak diketahuinya secara pasti atau secara sempurna kualitas dari satu materi barang yang didagangkan, atau ada padanya unsur-unsur gharar ataupun penipuan, penyembunyian terhadap cacat dan semisalnya yang akan membawa kepada termadorotinya orang yang bertransaksi. Ini yang pertama, dengan adanya khiyar tersebut. Khiyar syarat misalnya, nanti akan ada penjelasan secara rinci mensyaratkan dari si pembeli, saya beli barang ini dengan syarat saya diberi
tenggat waktu selama 3 hari. Sudah dibayar di muka, transaksi sudah terjadi, tapi syaratnya diberi waktu 3 hari untuk membatalkan atau melanjutkan. Kalau setelah 3 hari kok tidak ada respon apa-apa, berarti berlaku sudah. Tetapi kalau kemudian setelah 3 hari, setelah saya pertimbangkan ini barang tidak jadi saya beli, kembalikan lagi, utuh seperti sedia kala. Kalau sudah dimanfaatkan dan digunakan, maka tentunya berbeda lagi hukumnya. Karena waktu 3 hari tersebut adalah untuk mempertimbangkan jadi dan tidaknya. Itu nanti akan ada pembahasan tersendiri, yakni khiyar syah. Khiyar majlis, juga di dalam majlis tersebut seseorang tidak kemudian serta-merta jual beli, jadi selesai. Setelah sudah ada kalimat selesai begitu, di situ masih ada di situ, kemudian setelah dilihat ada catatnya dikembalikan, sudah bisa, sudah selesai. Nah, dalam khiyarul majlis selama masih belum berpisah, masih di tempat tersebut, maka masih boleh dikembalikan. Baik, ini semua diatur di dalam syariat. Kemudian hikmah yang kedua, untuk bisa lebih sempurna tarodhi di antara kedua pihak yang bertransaksi, menghilangkan darinya berbagai macam celah-celah yang akan membawa kepada madarat bagi kedua belah pihak. Tidak hanya pihak pembeli saja, kedua belah pihak. Karena khiyar itu berlaku bagi penjual dan bagi pembeli. Kemudian yang ketiga, at-tarawi wa ta'ammul, untuk betul-betul merenungkan, memikirkan, memperhatikan akan kemaslahatan daripada jual beli tersebut. Dengan adanya khiyar, apakah memang maslahat untuk saya teruskan jual beli ini atau tidak? Kemudian juga di antara hikmahnya adalah memberikan kesempatan bagi penjual maupun pembeli untuk kemudian mencari tahu tentang nilai daripada harga yang sesuai daripada barang yang diperdagangkan. Terkadang si penjual dia tidak tahu tentang harga pasaran. Dia butuh uang, tetapi dia ingin menjual satu barang dalam keadaan dia tidak tahu barang ini di pasaran berapa. Dia butuh uang. Datang pembeli kepada dia karena dia tahu ini orang butuh uang dan terdengar olehnya mau menjual sesuatu. Didatangi, apa yang mau kamu jual? Ini, saya mau menjual motor saya. Nah, kamu hargai berapa? Ya, saya tidak tahu ini harga di pasaran berapa. Ya, untuk saat ini saya belum bisa menentukan. Tentukan sekarang. Saya mau beli ini. Karena dia tahu ini dalam keadaan hajat. Maka bisa terjatuh orang ini ke dalam apa? Gharar. Rugi dia nanti. Gak tahu tentang harga di pasaran. Maka dia bisa mengatakan, baik, saya jual barang ini seharga 4 juta motor saya ini. Tetapi dengan khiyar syarat, berikan waktu kepada saya 5 hari. Ini namanya khiyar syarat. 5 hari untuk menentukan apakah jadi ataukah tidak saya jual motor ini. Dalam artian 4 juta itu diberikan langsung di muka, transaksi sudah terjadi. Tetapi ada khiyar syarat. Dan itu nanti akan bisa dikembalikan setelah ternyata motor kamu itu sudah harganya sudah melambung sekarang, motor kamu itu motor yang antik, sulit mencarinya misalnya. Sekarang harga paling rendah itu bukan 4 juta tapi bisa sampai 12 juta. Kaget dia. Akhirnya ya kembalikan uang tersebut dan wajib bagi si pembeli tadi untuk mengembalikan motor tersebut karena adanya khiyar syartin. Dan di antara hikmah daripada
khiyar, ini juga pensyariatan khiyar ini untuk memberikan hak kepada orang-orang yang memiliki hak akan haknya, dan untuk memupus ketamakan daripada orang-orang yang ragus akan ketamakannya. Dengan khiyar maka tidak ada celah untuk kemudian seseorang mempermainkan saudaranya dalam jual beli. Ini keindahan daripada syariat Islam, ya, menunjukkan akan kesempurnaan syariat Islam yang mungkin tidak ada pada syariat-syariat yang lainnya. Baik, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Asy-Syaikh menyatakan di sini, wa idza waqa'al 'aqdu shara laziman illa bisababin minal asbab asy-syar'iyyah. Wa idza waqa'al 'aqdu, apabila telah terjadi akad. Akad di sini adalah akad jual beli, ya. Akad jual beli. Akad itu banyak sekali. Tetapi yang kita bahas di sini adalah akad jual beli. Shara laziman, maka jadilah akad tersebut, ya, bersifat mengikat. Akad dilihat dari sisi sifatnya mengikat atau tidak, itu ada 3 macam. Ada 3 macam. Yang pertama, akad yang bersifat mengikat dari 2 belah pihak. Kedua belah pihak terikat. Kalau sudah terjadi akad tersebut, maka salah satu dari yang lain tidak boleh dan tidak bisa membatalkannya. Berarti ini di saat sudah terjadi akad tersebut terikat dengan akad tadi, ya, masing-masing tidak bisa untuk kemudian membatalkannya. Akad yang seperti ini berlaku pada al-bai' wal ijarah. Contoh ini saja. Ini sekedar contoh jual beli, sewa menyewa. Di saat sudah terjadi, maka berlaku akad tadi. Berlaku akad tadi, mengikat pada kedua belah pihak. Sehingga otomatis tidak bisa dibatalkan oleh satu pihak, ya. Tidak bisa dibatalkan oleh satu pihak. Seperti jual beli misalnya. Setelah terjadi akad jual beli dan kemudian berpisah badan sehingga sudah tidak ada lagi khiyar majlis, karena khiyar majlis nanti termasuk sesuatu yang menjadi sebab secara syar'i untuk akad ataupun transaksi yang sudah terikat tadi, ya, bisa dibatalkan. Adanya khiyar. Setelah terpisah dan tidak ada di situ khiyar-khiyar yang lain, maka bersifat mengikat dengan artian perpindahan kepemilikan. Barang tersebut dari si pemilik pertama berpindah kepada si pembeli. Kemudian uang dari pemilik si pertama kepada penjual. Ini namanya akad yang lazimah, uqud al-lazimah. Bersifat mengikat, tidak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak. Demikian pula ijarah, sewa menyewa, kontrak. Kalau sudah terjadi akad, maka sesuai dengan akad yang berlaku, salah satu dari dua belah pihak tidak bisa kemudian membatalkannya. Dan yang kedua adalah akad yang bersifat tidak mengikat dari dua belah pihak, tidak mengikat dari dua belah pihak, seperti wakalah, jualah. Ini nanti ada pembahasan sendiri, ya. Masalah wakalah, perwakilan. Jadi seseorang menyerahkan satu perkara permasalahan, diwakilkan kepada orang lain dalam menyelesaikan istilahnya, dalam apa yang dia serahkan tersebut permasalahan tadi. Perwakilan ini. Seseorang punya barang, dia pemiliknya, tetapi dia wakilkan jual belinya kepada orang lain. Ini wakal, dia wakil.
wakil dari si pembeli. Maka si wakil ini dia punya tasarruf, punya hak untuk melakukan seperti pemilik sesuai dengan mandat ataupun apa yang diserahkan kepadanya, perkara yang diserahkan kepadanya. Dari sini si wakil dia bisa melepaskan daripada apa yang dia tadi sanggupi kapan saja dia mau. Saya tidak ingin lagi menjadi wakil antum dalam perkara ini, barang dikembalikan. Atau si pewakil, yakni orang yang memiliki barang tadi yang mewakilkan, dia membatalkan secara sepihak, saya sudah tidak lagi bekerja sama dengan antum sebagai wakil saya. Saya bekerja sendiri, saya akan menjual barang saya sendiri. Ini bisa masing-masing memutus daripada akad tadi, ya, secara sepihak. Jualan juga demikian. Sekali lagi ini nanti akan ada pembahasan rincinya. Ya, sekedar gambaran jualan, yakni seseorang, ya, semisal sayembara begitu. Dia misalnya kehilangan sesuatu, seekor kambing misalnya. Barang siapa yang mendapatkan kambing saya kembali atau mendapatkan seekor burung yang sudah terbang, mahal mungkin burungnya. Barang siapa bisa mengembalikan burung saya kembali, maka saya akan berikan upah sekian. Maka ini namanya ju'alah. Semisal sayembara. Upah disebut ju'al. Upahnya disebut ju'al. Membuat sayembara namanya ja'il. Ada bahasanya. Al-Muhim di situ orang yang mau terlibat, ya dia dengan sukarela. Ya saya ikut mencari. Ya. Masing-masing bisa memutuskan akad tersebut secara sepihak. Dia sudah mencari nggak ketemu, sudah saya menyerah, sudah mundur, sudah selesai. Atau dari si sayembara, pembuat sayembara tadi mengatakan sayembara ditutup, sudah selesai, tidak apa-apa, dapat ya sudah, tidak apa-apa. Itu juga haknya dia. Al-Muhim, ini gambaran daripada uqud lazimah dan uqud jaizah. Uqud jaizah minat tarfain, ya. Kemudian yang ketiga, apa yang disebut dengan uqud lazimah min tarfin wa jaizah minat tarfil akhar. Akad yang sifatnya mengikat dari satu pihak dan tidak mengikat pada pihak yang lain. Ini terjadi pada roh. Dari sisi murtahin, pemegang jaminan, itu adalah jaizah. Dia mau menerima mau tidak, itu ya jaizah, boleh bagi dia. Saya pegang ini jaminan sebagai jaminan, atau dia tidak usah pakai jaminan, tidak apa-apa, hak dia. Tetapi bagi orang yang istilahnya wajib, ya, istilahnya apa namanya dalam hal memberikan apa namanya tadi jaminan tadi, atau disebut rohin, maka bagi rohin ini sesuatu yang mengikat, ya harus. Dia tidak bisa memutuskan, ya, mengambil kembali barang jaminan tadi secara sepihak, dia tidak bisa. Maka ini gambaran daripada al-uqud. Sedangkan akad dalam jual beli yang kita bahas ini, itu adalah di antara al-uqud al-lazimah. Sehingga As-Syaikh menyatakan wa idza waqa'a al-'aqdu shara laziman. Apabila terjadi akad, maka jadilah akad tersebut mengikat. Karena akad yang dibicarakan adalah akad dalam jual beli. Bisa dibatalkan kalau diridhoi oleh pihak yang lain, tapi secara sepihak tidak bisa. Itu asal daripada akad dalam jual beli, ya, bersifat lazim. Akad tersebut bersifat lazim, bersifat mengikat. Kemudian saya menyatakan illa bisa babin minal asbab asy-syar'iyyah. Kecuali adanya sebab dari sebab-sebab syar'i
Ya, ini tidak bisa melakukan pembatalan setelah bersifat mengikat tadi, kecuali adanya sebab-sebab yang diperbolehkan oleh syariat, yang dengan itu kemudian terjadi pembatalan. Dan sebab-sebab itu banyak. Sebab-sebab tersebut banyak. Terkait dengan khiyar, berbagai macam bentuk khiyar. Faminha, maka di antara sebab-sebab syar'i tersebut adalah khiyarul majlis. Di antaranya adalah khiyarul majlis. Saya menyatakan, faminha khiyarul majlis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'a ar-rajulan fa kullu wahidin minhuma bil khiyar." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dua orang bertransaksi, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak khiyar. Ini khiyar majlis, dalilnya ini. Malam yatafarraqa wa kana jami'an. Selama mereka belum berpisah, di mana mereka sebelumnya berada di satu tempat. Au yukhayyiru ahaduhumal akhar, atau salah satunya memberikan khiyar kepada yang lain. Fa in khayyara ahaduhumal akhar fatabaya'a, lantas jika telah menentukan salah satunya dari yang lain akan khiyar tersebut, kemudian melakukan transaksi, walam yatruk wahidun minhumal bai', dan tidak meninggalkan salah satu dari keduanya akan jual beli, faqad wajaba al-bai', maka sungguh telah wajib jual beli tersebut, jadi telah bersifat mengikat. Kalimat faminha khiyarul majlis, maka diantaranya adalah khiyar majlis, sebab-sebab syar'i yang dengannya bisa membatalkan transaksi yang telah bersifat mengikat. Di sini saya memulai dalam menyebut sebab-sebab syar'i yang menyebabkan transaksi yang telah terjadi bersifat mengikat bisa dibatalkan, yakni khiyarul majlis. Dan khiyarul majlis ini bisa terjadi pada permasalahan jual beli, bagaimana telah digambarkan tadi, dan nanti juga akan ada penjelasan lebih rinci dari hadis yang telah dibawakan mu'allif insyaallah. Kemudian juga bisa terjadi pada al-ijarah, yakni jual beli jasa, ijarah, sewa menyewa, rental, dan semisalnya jual beli jasa, yakni menjual jasa saja. Yang dijual adalah kemanfaatan, tanpa adanya perpindahan kepemilikan, dengan waktu yang tertentu. Di saat seseorang menjual rumahnya secara sewa, yakni ijarah, menyewakan rumahnya dalam majelis, istilahnya terjadi tawar-menawar dan sebagainya, selama belum berpisah, maka ya masih punya hak masing-masingnya khiyar majelis. Tetapi setelah kemudian terjadi akad, telah disepakati harga dan sebagainya, kemudian berpisah, maka sudah mengikat kedua-duanya. Tidak ada dan tidak boleh ada pembatalan sepihak, karena sudah mengikat ini, sudah terjadi akad. Ini diantara perkara yang sifatnya uqud lazimah, ijarah. Saya kontrak rumah, rumah Anda selama 1 tahun. Kemudian terjadi tawar-menawar harga. 1 tahun 4 juta ditawar. Bagaimana kalau 2 juta? Oh, tidak bisa. Dan harga pasnya berapa? 3 juta sudah tidak apa-apa. 3 juta. Kemudian terjadi dan terpisah. Maka terjadi sudah akad tersebut bersifat lazimah. Kemudian juga terjadi pada sorok. Sorok ini jual beli valuta asing, falas, pertukaran mata uang.
meni cemor. Ini juga bersifat mengikat. Bersifat mengikat apabila sudah terjadi dan harus dalam majelis tersebut ya. Bersifat mengikat pada majelis tersebut. Nilai mata uang, dolar ditukar dengan rupiah misalnya. Dolar ditukar dengan real, real dengan rupiah. Maka harus terjadi pada saat itu pula dan di tempat dan harus ada takhobut. Kemudian baik usaha itu juga selama masih dalam majelis maka ada hak khiyar. Dan baik salam ini juga akan ada penjelasannya secara rinci pada tempatnya insyaallah. Adapun perkara-perkara akad yang tidak masuk dalam khiyar majelis, maka diantaranya adalah musaqah, syirkah, wakalah, ju'alah, dan seluruh daripada akad-akad yang bersifat jaizah. Maka seluruh daripada akad-akad yang bersifat jaizah itu tidak ada padanya khiyar majelis. Karena kapanpun masing-masing dari dua belah pihak bisa membatalkannya, sehingga tidak berlaku khiyar majelis di situ. Kapanpun mau dibatalkan bisa. Musaqah ini juga akan ada rincian permasalahan kesepakatan dua orang untuk melakukan, yakni apa istilahnya, bekerja sama dalam perkebunan ataupun kalau musaqah ini pada hakikatnya seperti mirip dengan sewa, bukan sewa ya, bukan sewa. Apa istilahnya? Yakni seperti buruh lah, kuli gitu, bisa diartikan demikian. Seseorang punya ladang atau kebun yang dia sudah ada tanaman-tanamannya ataupun ya sudah ada sesuatu yang ditanam di situ butuh perawatan, maka dia menyuruh seseorang untuk merawatnya, mengairinya, menjaga dan sebagainya sampai waktu dipanennya. Maka yang seperti ini musaqah, dan ini termasuk daripada uqud jaizah. Orang yang tadi menyanggupi bisa dia memutuskan untuk kemudian berhenti. Jadi, nanti akan ada penjelasan rincinya, sehingga di saat ada kemungkinan kapan saja dia berhenti, ini menjadikan tidak adanya khiyar majelis. Percuma ada khiyar majelis, karena sudah bisa dia putuskan kapanpun dia mau. Kemudian yang juga tidak termasuk dalam khiyar majelis adalah al-uqudun nafidah. Akad-akad yang sudah secara otomatis berlaku dan apa istilahnya nafidah ini karena kekuatan daripada akad tadi tidak bisa dibatalkan sama sekali ya oleh si pemiliknya. Seperti wakaf, kemudian kekok, yang membebaskan budak. Di saat seseorang mengatakan aku bebaskan fulan, maka di situ wallahu a'lam bishawab termasuk daripada akad yang nafidah. Kemudian kalimat khiyarul majlis.
Kalimat al-majlis di situ maknanya adalah makanul bai', tempat terjadinya transaksi. Meskipun terjadinya transaksi itu bukan dalam keadaan julus atau duduk, baik dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun berada di atas kendaraan dan sebagainya, maka terjadi padanya khiyarul majlis. Selama dua orang yang bertransaksi tersebut masih berada di tempat mereka bertransaksi, maka khiyarul majlis terjadi. Contoh misalnya, seseorang dia hendak membeli mobil seharga 100 juta rupiah. Kemudian setelah dia timbang-timbang, dia masih di situ di tempat tersebut. Dia lihat, dia perhatikan, dia rasakan mungkin mesinnya dan sebagainya. Walaupun tadi sudah dinyatakan, iya, saya terima ini 100 juta. Tapi masih di situ tempatnya. Masih di tempat transaksi. Maka dia boleh kemudian membatalkan daripada transaksi tadi karena dia masih berada di tempat transaksi. Dan banyak terjadi saat ini berbagai macam bentuk-bentuk penipuan dalam jual beli. Penipuan-penipuan yang luar biasa. Menjual barang yang sangat jauh daripada kualitas barangnya. Dihargai dengan harga yang tinggi, dengan penampilan secara luar yang casingnya itu bagus. Sedangkan dalamnya tidak ada nilai dan harganya. Menjual spring bed besar, bentuknya bagus, masya Allah. Ya. Harganya berapa? 1 juta. Ditawar 750.000, langsung kasihkan. Ya. Setelah diturunkan barangnya, gitu. Turunkan barangnya, cepat-cepat minta supaya dibayar. Setelah itu, ini cepat ini bu, ini karena sudah ada kiriman tempat lain, ini cepat. Bayar langsung belas. Setelah dipakai di rumah untuk tidur, ya, langsung ngumpul di tengah nih. Gelundung di tengah. Karena memang tidak ada busanya sama sekali. Di dalam itu hanya karat-karat apa namanya itu, ban. Dan itu terjadi. Harganya mungkin nggak sampai 100.000 nilainya, tapi dia menjualnya 1 juta. Dan orang terkena tipu dalam permasalahan ini banyak kasus-kasusnya. Wallahul musta'an. Baik. Khiyar ini, khiyarul majlis, ini berlaku dari semenjak mulai akad transaksi sampai berpisah badan antara kedua orang yang berjual beli. Rasulullah SAW menyatakan, "Idza tabaya'a rajulan fa kullu wahidin minhuma bil khiyar ma lam yatafarraqa wa kana jami'an." Apabila dua orang bertransaksi, maka masing-masing daripada dua orang tersebut memiliki hak khiyar selama mereka belum berpisah badan, di mana mereka berada di satu tempat. Dari hadis ini terkandung dua perkara. Perkara yang pertama, berlakunya khiyarul majlis selama dua orang yang bertransaksi masih berada di tempat transaksi, belum berpisah badan. Ini yang pertama. Berlakunya khiyar majlis itu selama dua orang yang bertransaksi masih berada di tempat tersebut dan belum berpisah badan. Yang kedua, apabila sudah berpisah badan, maka jual beli tersebut telah menjadi akad yang lazim.
bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Baik. Rasulullah SAW menyatakan berikutnya, au yukhayyiru ahaduhumal akhar. Idza tabayya rajulan fa kullu wahidin minhum bil khiyar ma lam yatafarraqa wa kana jami'an. Tadi telah kita sebutkan faedah daripada kalimat ini. Kemudian au yukhayyir ahaduhumal akhar. Atau salah seorang dari keduanya yukhayyir, memberikan takhyir. Makna daripada kalimat yukhayyir ahaduhumal akhar disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah, an yaqul ikhtar imdha al-bai' fa idza tara wajib al-bai'. Nawawi menyatakan pilih terus atau tidak. Kalau kemudian dipilih terus, maka sudah selesai jual beli tersebut. Fa in khayyara ahaduhumal akhar fatabaya'a. Kalau kemudian salah seorang telah memberikan pilihan tadi, kemudian terjadi akad transaksi, walam yatruk wahidun minhumal bai', dan salah seorangnya tidak meninggalkan jual beli tadi, artinya terjadi sudah transaksi, faqad wajibal bai', maka telah terjadi transaksi tersebut, ya, jual beli tersebut, dan berlaku padanya akad lazim yang bersifat mengikat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian secara ringkas pembahasan tentang khiyarul majlis. Adapun khiyarul syarat maka akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.